Hello Capricorn, welcome back to my channel. This is Boni Tarot speaking. Jumpa lagi dengan saya, Boni di sini. Ini adalah prediksimu di Oktober 2024, ya. Dan bagi Capricorn yang baru hadir, perkenalkan, saya Boni. Saya seorang intuitive reader dan spiritual messenger yang akan membacakan pesan-pesan Anda, ya. So to the point aja, Capricorn, elemen tanah. Saya akan mulai menarik energimu di Oktober ini. Kira-kira bagaimana situasimu, ya? Sebelum menuju energimu, kita akan mengambil satu kartu dulu. Ini bisa jadi motivasi buat kamu di Oktober, ya, untuk pembukaannya. Satu kartu untuk para Capricorn elemen tanah. Wow, I am the dreamer of my dream, ya. Jadi kalian ini adalah para pemimpi dari mimpimu. Artinya ya, kalian ini adalah penentu dari mimpimu itu sendiri. Artinya mimpi-mimpimu akan bisa terwujud atas dasar niat dan kemauan kalian sendiri. Kalian ini pemimpi besar, para pemimpi besar untuk mewujudkan realitas, ya, apa yang sedang kamu harapkan, apa yang sedang kamu impikan dalam kehidupanmu selama ini. Karena memang kalau para elemen tanah ini kan energi groundingnya cukup besar, walaupun secara energi cukup slow tapi pasti, pelan tapi pasti. Itulah para elemen tanah, ya. Jadi kalian ini para pemimpi besar atas mimpi-mimpimu, ya. Oh wow, mungkin dan kebetulan energinya sedang feminim, ya, di Oktober ini. Dan kebetulan para elemen tanah juga energinya lebih ke feminim, sehingga di Oktober ini mungkin kalian akan lebih memegang kendali atas kehidupan kalian, ya. So good luck Capricorn, whatever, ya. Boleh-boleh saja pengendali atas mimpimu. Oke, kita akan langsung, oh nggak kelihatan ya guys, kita akan langsung saja menarik energi untuk para Capricorn. Saya buat singkat sesimpel mungkin ya guys, ya, karena biar waktunya cukup. Waktu saya ini sangat terbatas. Mungkin 5-10 menit, yang penting sudah ada dasarnya, ya. Kalau kalian ingin lebih tahu panjang lebar tentang situasimu, silahkan personal reading, ya. Ada kontak di profil saya, silahkan dilihat. Bagi yang urgent langsung ke kontak pribadi saya boleh, ya. Kalau bagi yang tidak urgent ke kontak admin boleh. Capricorn, Oktober 2024. Capricorn, Nine of Wands. Oh. 9. Sepertinya ini adalah penutupan circle bagi para Capricorn, ya. Sejauh ini kalian ini orang-orang yang cukup kuat, mampu bertahan hingga pada detik ini, situasi ini. Walaupun begitu banyak sandungan, begitu banyak beban hidup yang kalian hadapi, kalian tetap tegar berdiri hingga detik ini, ya. Nine of Wands. Dan di sini terlihat bahwa seberat apapun situasimu, pada akhirnya kamu akan mampu, ya, sampai atau mencapai tujuan yang kamu inginkan. Karena angka 9 itu sendiri, ya, angka terbesar, yang mana ini angka penutupan siklus. Artinya ya kamu mampu, ya, kamu mampu melalui semuanya Capricorn dengan sangat baik. Dan secara energi saat ini kamu tetap berdiri tegak untuk menjalani kehidupanmu ke depan, ya. So strong Capricorn ini, ya. Juga mungkin bisa jadi kalian ini merasa
banyak beban dalam kehidupanmu, atau kalian itu tulang punggung keluarga ya, sehingga banyak hal yang harus kamu selesaikan. Untuk Capricorn, sepertinya spiritualitasnya juga akan mengalami pencerahan yang lebih lagi 9 ya. Angel number kamu 99. Dan ini tentang spiritualitas kamu, tentang pengabdianmu, kedekatanmu dengan sang sumber. Di Oktober ini kalian akan jauh lebih dekat lagi dengan cahayamu ya, jati dirimu. Kamu akan lebih banyak menyendiri, kontemplasi ya, bermeditasi, bicara dengan diri sendiri, bicara dengan semesta, bicara dengan para penjagamu mungkin di sini. Dan secara spiritual saya rasakan energi kamu sudah cukup baik, karena kamu tahu bagaimana mencari jawaban, yaitu kepada dirimu sendiri. Kamu tahu bahwa semua harapan semua pertanyaan yang sedang kamu butuhkan berada pada dirimu sendiri. Jadi kamu lebih menyelami diri sendiri, lebih mengenal jati diri, dan lebih mencari jawaban ke dalam diri, bukan di luar diri. Artinya kamu mengalami peningkatan kesadaran yang sangat baik ya, menurut saya ya. Secara energi kamu jauh lebih spiritual di Oktober ini ya, Capricorn ya. Dan ini berkat semua beban hidup yang telah kamu lalui, yang telah mendewasakan jiwamu, telah membuatmu sekuat hingga saat ini, Capricorn ya. Lihat ada 8 of Wands. Kamu akan bertemu dengan seseorang yang membuat kamu fall in love for the first time ya. Koneksinya cukup kuat di sini, 8 of Wands. Mungkin kamu akan sangat excited dengan seseorang ini. Artinya bisa jadi para Capricorn di Oktober ini akan jatuh cinta ya pada pada seseorang yang mungkin kita akan gali lebih dalam ya. Kita akan gali lebih dalam. Karena ketika secara hati kita sudah siap, biasanya memang jodoh, soulmate itu akan datang guys ya. Kalau twin flame lain lagi. Twin flame itu dihadirkan agar kita introspeksi diri ya. Banyak pembelajaran hidup yang harus kita pahami. Kalau soulmate dan jodoh itu akan datang setelah kita sudah siap secara energi ya. The King of Pentacle ya, kalian ini para pekerja keras. Ini ada sosok laki-laki berusia 40, di bawah 50 tahun. Kamu ini pekerja keras, pengejar mimpi ya, sesuai dengan quote kamu tadi bahwa kamu adalah pemegang kendali dari semua mimpimu ya. Jadi kalian ini para pekerja keras yang akan mengejar mimpi-mimpimu ya, kamu ini orang yang lebih fokus pada tujuan hidup ya, khususnya materi. Kestabilan materi bagi kamu sangat penting. Jadi King of Pentacle ya, Raja Koin, di Oktober ini keuangan kamu akan sangat membaik. Kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan ya, sesuai harapanmu. Kalau ini khususnya karir ya, dan keuangan. Wow, Four of Wands, celebration. Tuh kan saya bilang juga apa? Di Oktober ini Capricorn, kamu akan bertemu dengan seseorang yang membuatmu fall in love for the first time. You're so excited. Orang ini, entah orang ini adalah orang yang saya sebutkan yang cukup spiritual tadi ya, dan kamu akan terkoneksi dengannya. Kemudian ada Four of Wands, mungkin kamu dan dia akan jadian, menjalin sebuah komitmen, atau kalian intinya di sini ada sebuah perayaan ini ya. Komitmennya untuk asmara para Capricorn, secara komitmennya lebih romantis, lebih membaik. Secara kestabilan hidup, fondasi kalian akan lebih kuat lagi, karena ini angka 4, artinya fondasi hidup kalian sudah kuat ya, dengan pembelajaran hidup yang kalian terima tadi. Coba kita gali lagi ya. Mungkin bagi Capricorn yang ingin pindah rumah, renovasi rumah juga ya, di Oktober ini planning kamu akan terrealisasikan menurut saya, karena ini juga tentang renovasi ya, perencanaan renovasi atau mungkin pindah rumah. Nah, kamu mungkin sedang berpikir bagaimana, atau jangan-jangan kamu sedang berpikir
kalau kamu ingin pindah tempat dari tempat yang kamu tinggal sekarang menuju ke seseorang di sini. Kita akan lihat ya Capricorn-nya. Kita akan buka. Boleh, Ace of Wands ya. Di Oktober ini kalian akan jauh lebih kreatif, lebih cerdas, lebih kalian akan jadi orang yang lebih, karena tadi kamu adalah pemegang kendali dari mimpimu ya. Ini tentang spiritualitasmu, tentang kreativitasmu yang akan meningkat di Oktober ini ya. Kamu mungkin tidak takut lagi, tidak nervous lagi untuk mengakui ya, untuk muncul ke publik juga. Ace of Wands, secara spiritual kamu akan lebih baik juga. Kesadaran kamu akan lebih baik juga ya. Juga tentang kreativitas kamu. Kamu akan mencapai sebuah kesuksesan saya rasa di sini karena ada Four of Wands celebration. Mungkin kamu akan merayakan sebuah awal kesuksesan kamu ya atas pencapaianmu selama ini juga. Kita akan ambil lagi 2 kartu, coba Capricorn. Wow, so sweet, Two of Cups. Ya, tepat sekali ya. Wow, para Capricorn sepertinya Oktober ini akan jatuh cinta guys. Akan berkomitmen guys. Ada yang akan dilamar, ada yang akan diajak jadian, ada yang akan menikah. Ya. Yang mana kamu Capricorn? Yang tentukan ya. Kamu sedang LDR, PDKT, atau sedang pacaran, atau sedang sudah berumah tangga, yang mana? Kalau yang berumah tangga artinya hubungannya di Oktober ini akan lebih romantis lagi. Akan lebih baik lagi ya. Jika mungkin sebelumnya renggang, break, atau lagi marah-marahan, di Oktober ini akan lebih romantis ya. Kita bikin romantis saja sepertinya ini. Oke, King of Wands. Lagi-lagi ada sosok laki-laki di sini. Tapi kalau laki-laki ini lebih ke energi kamu ya. Kalau King of Pentacle tadi sama, ini juga energi kamu ya, karena elemen tanah ya kan. Salah satu energi Capricorn juga. Dan ini kalau yang King of Pentacle tadi lebih ke mengejar mimpi ya, khususnya materi. Tapi kalau si King of Wands ini sosok pekerja keras, spiritualnya sangat baik, karena beliau ini lebih suka hal tradisional, mungkin musik kuno ya, kejawen, kapitayan. Kalian ini suka ke tempat-tempat yang mengandung bersejarah. Jadi kalau tipe King of Wands ini, kalau dalam hubungan mungkin dia nggak bisa yang namanya romantis, membuat kata-kata atau merayu ya. Tapi beliau ini lebih ke tanggung jawab secara perbuatan, kelakuan dia. Seandainya dia suka sama orang, dia ungkapkan melalui perhatian ya, atau kelakuan seperti itu. Tapi beliau tanggung jawab, mampu mencukupi kebutuhan hidupmu seperti itu ya, kalau King of Wands ini. Cuman memang dia ini King of Wands ini tipe orang yang terlalu fokus pada pekerjaannya, urusan-urusan dirinya sendiri guys. Jadi mungkin dalam hal hubungan pasangannya akan banyak merasa kesepian, merasa ditinggalkan atau tidak diperhatikan, walaupun sebenarnya dia nggak bermaksud seperti itu, karena dia terlalu fokus pada karir, urusan-urusan dirinya sendiri, sehingga dia lupa gitu ya sosok King of Wands ini. Apakah kamu berdealing dengan sosok King of Wands ini? Umurnya sama ya, 40, di bawah 50 tahun. Kalau ditanya tanggung jawab, beliau ini nggak tanggung-tanggung, orang tanggung jawab, bisa mencukupi kebutuhan hidupmu. Tapi kalau dalam hal romantis mungkin agak jauh, karena orangnya sedikit kaku dan cool, cuek ya, dan juga orang yang cukup berwibawa tinggi. Jadi kalau kamu bersama dengan sosok King of Wands ini, sepertinya kamu harus lebih hormat ya, dia suka yang namanya dihormati seperti itu ya. Jadi kalau bagi kalian Capricorn single yang sedang berdealing dengan dua sosok ini ya, King of Wands atau King of Pentacle ini, tentukan pilihan. Kalau King of Pentacle juga pemimpi besar, pengejar uang juga ya. Cuma beliau tadi masih bisa romantis ya, masih bisa perhatian ya, karena memang
di sisi lain selain dia memang pengejar pentakel ya, dia sosok yang care juga, sama, dua-duanya ini sama care-nya. Hanya saja kalau One ini lebih cool, lebih tegas, wibawanya cukup tinggi gitu ya, terlalu fokus pada tujuan hidup dan urusannya sendiri, sehingga kadang dia nggak ada waktu untuk urusan asmara. Nah, si One ini, dan di Oktober ini ya, King of One, kalau bagi kalian Capricorn yang energinya lebih ke King of One, tidak ada hal yang tidak mungkin ya ketika semesta menghendaki. Di Oktober ini kalian yang terlalu fokus pada urusan pekerjaanmu, semesta akan mengirimkan seseorang yang akan membuat kalian jatuh cinta, yang akan membuka cakra hati kalian, yang akan membuat sisi feminim kalian ini lebih banyak dari sebelumnya, sehingga kalian akan bisa jatuh hati ya kepada orang baru tadi ya. Nah, ini merupakan bagian dari takdir kamu yang memang sudah saatnya datang. Jadi kamu harus menerima Capricorn yang ada pada energi King of One ya. Kalau King of Pentacle juga sama. Kalian ini dua sosok yang sama-sama pekerja keras ya. Dan di Oktober ini kalian akan disibukkan dengan kehadiran sosok yang membuat kalian itu hatinya gelisah. Ya, kalian akan jatuh cinta guys ya. Lihat, Eight of One, fall in love for the first time ya. And then Two of Cup, kalian berdua akan sama-sama menjalin chemistry. Kalian berdua ini saling mencintai ya. Bahkan ada Four of One, ada celebration. Entah orang ini sudah ada dalam pikiranmu atau bagaimana Capricorn ya. Yang pasti di Oktober ini kamu akan lebih dekat lagi dengan dia ya. So, mengenai keuangan, walaupun tidak banyak pentakel, tapi sepertinya para Capricorn di Oktober ini ya, rezekinya cukup kok ya. Tapi kalian akan lebih merasakan energi femininmu yang lebih besar, yaitu kesadaran spiritual yang lebih tinggi, koneksimu dengan sang sumber ya, dengan jati dirimu, dan juga kamu akan terkoneksi dengan your spiritual connection ya, belahan hatimu, belahan jiwamu. Entah ini soulmate, twin flame ya, yang pasti bukan karmik karena energinya sweet ya. Kalian akan disibukkan dengan perasaan di Oktober ini untuk para Capricorn ya. So, good luck, thank you Capricorn. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan untuk para Capricorn di Oktober 2024 ini. Apapun yang sudah kita terima ya, apapun yang semesta kehendaki, jika memang sudah saatnya maka terimalah ya, termasuk seseorang ini ya. Karena kadang-kadang kita ini ingin merubah takdir guys ya, ingin merubah takdir. Ini bukan curhat, tapi sedikit advice dari saya bahwa terkadang takdir kita itu datang di saat kita itu tidak siap ya, kita lengah ya. Jadi semesta ini kadang memang sangat tidak bisa diprediksi guys ya. Kapan semesta ingin mendatangkan seseorang, maka disitulah orang itu datang ya. Kapan menarik ya, kita nggak bisa apa-apa karena kita memang hanya wayang semesta ya. Jadi intinya di Oktober ini lebih menerima, lebih terbuka dan menerima ya Capricorn ya. Oke, salam rahayu dari saya. Good luck untuk para Capricorn. Thank you atas energi positifnya. See you next video.